selamat datang di vlog presentasi. Kami, mahasiswa dari kelas 1D Konversi 2022 Universitas Al-Ghifari Bandung, akan menjelaskan terkait penyakit autoimun pada paru-paru. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa itu autoimun. Autoimun adalah penyakit yang terjadi ketika sistem imun yang harusnya melindungi tubuh mengalami gangguan, sehingga malah menyerang sel, jaringan, dan organ penderitanya sendiri. Umur berapapun bisa terkena autoimun, namun puncaknya terjadi pada usia 20-30 tahun. Jika tidak diobati, autoimun akan menyebabkan kerusakan jaringan dan organ yang berat, salah satunya itu organ paru-paru. Nah, paru-paru manusia adalah organ tubuh yang terletak pada rongga dada. Terbagi menjadi dua bagian paru-paru, yaitu paru kanan dan paru kiri. Paru kanan memiliki 3 lobus, sedangkan paru kiri memiliki 2 lobus, yang mana setiap bagian lobus memiliki beberapa subbagian. Paru-paru manusia dibungkus oleh selaput tipis yang bernama pleura. Pleura dibagi menjadi dua bagian, yaitu pleura visceralis dan pleura parietal. Pleura visceralis yaitu selaput tipis yang menempel pada paru-paru, sedangkan pleura parietal yaitu selaput yang menempel pada rongga dada. Nah, di antara kedua pleura tersebut terdapat rongga yang disebut cavum pleura. TB sendiri adalah suatu penyakit yang menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB. Bentuknya kuman TB ini akan segera diatasi oleh mekanisme imunitas non-spesifik. Kuman TB menyebar melalui limfa menuju kelenjar limfa regional. Penyebaran ini juga menyebabkan terjadinya inflamasi di saluran limfa dan di kelenjar limfa yang terkena. Waktu masuknya kuman TB hingga terbentuknya kompleks primer secara lengkap disebut inkubasi TB. Biasanya, pada masa inkubasi terjadi 4-8 minggu. Setelah kompleks primer terbentuk, maka imunitas seluler juga akan terbentuk yang menyebabkan fokus primer pada jaringan paru-paru mengalami nekrosis, perkijuan, dan enkapsulasi. Begitu juga dengan kelenjar limfa regional akan mengalami fibrosis dan enkapsulasi. Masa kiju menimbulkan obstruksi komplit pada bronkus sehingga menyebabkan gabungan pneumonitis dan atelektasis yang sering disebut dengan lesi pneumococcal konsolidasi. Selama inkubasi berlangsung dan belum terbentuknya imunitas seluler, dapat terjadi penyebaran limfogen dan hematogen. Pada limfogen terjadi penyebaran ke dalam kelenjar limfa regional, sedangkan pada penyebaran hematogen, kuman masuk ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Untuk tahapannya sendiri adalah kuman TB akan menyebar secara sporadik dan sedikit demi sedikit sehingga tidak menimbulkan gejala klinis. Kuman TB kemudian akan mencapai beberapa organ di seluruh tubuh. Organ yang biasanya dituju adalah organ yang mencapai vaskularisasi yang baik atau misalnya seperti otak, tulang, ginjal, dan paru sendiri, terutama aspek paru atau lobus di berbagai lokasi tersebut. Kuman TB akan bereplikasi dan membentuk koloni kuman sebelum terbentuk imunitas seluler yang akan membatasi pertumbuhannya. Bentuk penyebaran hematogen yang lain adalah penyebaran hematogenik generasi tak akut, di mana jumlah kuman TB masuk dan beredar ke dalam darah menuju ke seluruh tubuh, dan hal ini dapat menyebabkan timbulnya manifestasi klinis penyakit TB secara akut yang biasa disebut dengan TB disseminata. Di mana TB disseminata ini timbul dalam waktu 2-36 bulan setelah terjadinya infeksi. Timbulnya penyakit bergantung pada jumlah dan virulensi kuman TB yang beredar serta frekuensi berulang penyebarannya. Tuberkulosis disseminata terjadi karena tidak ada kuatnya sistem imun peja atau host dalam mengatasi infeksi TB tersebut, misalnya pada balita. Dan apa sih tuberkulosis miliar? Ini merupakan hasil dari acute generasi hematogenik spread dengan jumlah kuman terbesar. Untuk penyebaran hematogen yang jarang terjadi adalah protected hematogenic spread, di mana bentuk penyebaran ini terjadi bila suatu fokus perkujian menyebar ke saluran vaskular di dekatnya, sehingga jumlah kuman TB akan masuk dan beredar ke dalam darah. Secara klinis, sakit TB akibat penyebaran tipe ini tidak dapat dibedakan dengan acute generasi hematogenic spread, dan hal ini dapat terjadi secara berulang, yaitu pada anak 5 tahun pertama setelah infeksi, terutama 1 tahun pertama biasanya sering terjadi komplikasi. Menurut Walgren, ada 3 bentuk dasar TB paru pada anak, yaitu yang pertama ada penyebaran limfohematogen, yang kedua ada TB endobronkial, dan yang terakhir ada TB paru kronik, yaitu sebanyak 0,5 hingga 3% penyebaran limfohematogen akan menjadi TB miliar atau meningitis TB, dan hal ini biasanya terjadi 3-6 bulan setelah infeksi premier itu terjadi. Dan tuberkulosis endobronkial atau lesi segmental yang timbul akibat pembesaran kelenjar regional dapat terjadi dalam waktu yang lebih lama, yaitu 3-9 bulan. Terjadinya
TB paru kronik yang sangat bervariasi bergantung pada usia terjadinya infeksi premier itu sendiri, dan paru kronik biasanya terjadi akibat reaktivitas kuman di dalam lesi yang tidak mengalami resolusi sempurna, atau reaktivitas ini sangat jarang terjadi pada anak tetapi sering terjadi pada remaja dan dewasa muda. Untuk tuberkulosis ekstrapulmonal sendiri dapat terjadi pada 25 hingga 30% anak yang terinfeksi TB, yaitu TB tulang dan TB sendi, terjadi pada 5 hingga 10% anak yang terinfeksi, dan paling banyak terjadi dalam 1 tahun, tetapi juga dapat terjadi 2 hingga 3 tahun kemudian, dan TB ginjal biasanya terjadi 5 hingga 25 tahun setelah infeksi premier. Apa saja faktor pencetus terjadinya TB paru? Yang pertama yaitu ada faktor karakteristik individu. Yang kedua yaitu ada faktor risiko lingkungan. Faktor karakteristik individu terbagi atas yang pertama yaitu faktor umur. Di Indonesia diperkirakan 75% penderita TB paru adalah kelompok usia produktif, yaitu 15 sampai 50 tahun. Itu menurut Departemen Kesehatan pada tahun 2000. Yang kedua yaitu faktor jenis kelamin. Ada kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok meningkatkan resiko untuk terkena TB paru sebanyak 2,2 kali. Yang terakhir yaitu pada status gizi, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa orang dengan status gizi kurang mempunyai resiko 3,7 kali untuk menderita TB dibandingkan dengan orang yang status gizinya cukup atau lebih. Kekurangan gizi pada seseorang akan berpengaruh terhadap daya tahan tubuh dan respon imunologik terhadap penyakit. Kemudian faktor risiko lingkungan. Kepadatan hunian salah satu indikator kualitas hidup karena mempengaruhi keamanan dan kesehatan hunian bagi anggota rumah tangga. Pencahayaan, sistem penerangan di dalam bangunan atau ruangan yang dibuat untuk membantu manusia menjalankan aktivitasnya. Ventilasi, yaitu terjadinya pertukaran udara di dalam dan di luar bangunan secara terus-menerus. Kondisi rumah harus memiliki ventilasi udara yang baik, bebas jamur dan binatang pembawa penyakit, tempat pembuangan sampah yang bersih, dan sanitasi yang baik dan pembuangan air yang lancar. Kelembapan udara, banyak sedikitnya konsentrasi kandungan uap air di dalam udara. Suhu, panas dinginnya suatu benda atau derajat panas suatu benda. Bagian wilayah, secara umum mempengaruhi kelembapan suhu lingkungan. Setiap kenaikan 100 meter selisih suhu udara dengan permukaan air laut sebesar 0,5 derajat Celcius. Selain itu berkaitan juga dengan kerapatan oksigen. Mikrobakterium tuberkulosis sangat aerob, sehingga diperkirakan kerapatan penggunungan akan mempengaruhi viabilitas kuman TBC. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian epidemiologi tuberkulosis. Epidemiologi tuberkulosis di dunia, penyakit tuberkulosis masih menjadi fokus perhatian masing-masing negara dengan angka kejadian morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Meskipun terdapat kemajuan mengenai diagnosa dan terapi, secara global, tuberkulosis menyerang sekitar 10 juta manusia dan 1,3 juta meninggal karena tuberkulosis pada tahun 2017. Pada penelitian lain, menunjukkan angka yang lebih besar, yaitu sekitar 1,6 juta kematian kasus karena tuberkulosis pada tahun 2017. Sampai sekarang, tuberkulosis merupakan salah satu dari 10 penyebab utama kematian yang diakibatkan dari agen infeksi bakteri. Orang yang terpapar TB paru dan terinfeksi adalah orang yang memiliki daya tahan tubuh atau imunitas yang rendah. Contohnya seperti yang pertama pada bayi atau anak-anak yang fungsi sistem imunnya belum berfungsi dengan baik. Pada umumnya, anak-anak yang berumur kurang dari 2 tahun mendapat infeksi dari lingkungan rumah tinggal. Kedua, orang yang menderita penyakit kronik seperti diabetes mellitus, karena pada penyakit ini sering terjadi penurunan produksi IFN gamma, sitokin, sel T, dan penurunan fungsi kemotaktik dari neutrofil untuk mengatasi Mycobacterium TB paru yang menginfeksi. Yang ketiga, penderita HIV atau AIDS dan orang yang mendapat pengobatan autoimun. Hal ini berhubungan dengan penurunan daya tahan tubuh untuk melawan bakteri yang menginfeksi.